Terima kasih Majelis Hakim. Karena perubahan pembacaan, maka mohon izin untuk membaca lebih perlahan. Mudah-mudahan bisa menjelaskan semuanya. Majelis yang kami hormati dan kami muliakan. Berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan nomor 55 tahun 2019 dan putusan nomor 85 tanggal 29 September 2022, maka tidak lagi ada sekat yang membedakan antara perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan pemilu kada. Itu ada di halaman 6 resume kami. Pada dasarnya, di halaman 7 sekarang, praktek beracara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta di negara-negara di dunia, mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental yang paradigmatik sama. Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas untuk menegakkan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan hak asasi manusia, serta menjamin dilakukannya safeguard of democracy. Bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan presiden, kekuasaan dan penyelenggara pemilu, serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi, yaitu antara lain: 1. Pertama, Mahkamah Konstitusi Austria. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Austria telah membatalkan terpilihnya Alexander van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan, yaitu dengan melakukan pengiriman surat melalui pos yang dilakukan oleh orang-orang Alexander, sehingga ada manipulasi yang cukup tinggi di situ. Kedua, Mahkamah Agung Kenya tahun 2017. Mahkamah Agung ini menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara. Ketiga, Mahkamah Agung Maladewa. Mahkamah Agung ini membatalkan hasil pemilu karena ada 5.623 orang tidak memiliki hak pilih, diantaranya orang yang meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tapi mereka justru bisa ikut pemilu. Keempat, Mahkamah Agung Ukraina. Mahkamah ini memutus diadakannya pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu. Saya lanjutkan ke halaman 7 poin. Maaf. Bisa langsung kedudukan hukum, Pak Bambang. Ya, saya masuk di pokok permohonan. Baik, silakan. Kedudukan hukum dan bagian lainnya sudah ya. dianggap tenggang waktu permohonan sudah dianggap dibacakan. Alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan pasangan calon 02, namun sebaliknya merugikan pemohon. Hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU melalui SK KPU dikemukakan urutan perolehan suara. Tidak kami bacakan. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan, mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan,
pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Fakta hukum bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri di kabinetnya untuk memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya bahkan ikut terlibat secara intensif di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai calon wakil presiden. Patronasi presiden tersebut mensugesti menteri kabinet dan menggerakkan dan mengaitkan program-program kementerian yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden di mana anaknya presiden menjadi calon wakil presiden. Dan tindakan di atas adalah pelanggaran atas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud, tindak kecurangan dan pelanggaran pemilu. Dukungan Presiden Jokowi merupakan berupa penggelontoran dan pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan pemenangan paslon 02 bisa dikualifikasi sebagai pork barrel politics. Tindakan Presiden Joko Widodo itu dapat dikualifikasi sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik pemilu dan ditujukan untuk mempengaruhi pemilih. Tindakan tidak netral Presiden Joko Widodo telah terbukti menguntungkan calon tertentu dengan melonjaknya suara paslon 02 secara drastis setelah melalui operasi pengerahan sumber daya negara. Sebelum Agustus 2023, Prabowo Subianto menurut survei berkisar di angka 24,6% Oktober 2023. Di saat dipasangkan dengan putar Presiden Joko Widodo, suara pasangan tersebut naik di atas 30% dan melejit sampai di angka 51,8% pada bulan Februari 2024 sebelum pemungutan suara. Dengan menyandingkan survei, ada di capture, dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar sebesar 34% hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat. Pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan paslon 02 nampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kunjungannya. Ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain. Yang disertai dengan pembagian bansos di provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah di mana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu 2014 dan 2019 dengan sasaran pemilih diperkirakan 27 juta. Ini juga nanti akan kami jelaskan captionnya. Tapi sebagai informasi, itu di daerah yang paling bawah itu adalah kunjungan Pak Joko Widodo yang paling bawah di Jawa Tengah, ada 1, 2, 3, 4, lebih dari 15. Dan di daerah-daerah itu bansosnya luar biasa, intervensi terhadap aparaturnya juga luar biasa, dan kenaikan perolehan angka paslon 02 juga luar biasa. Jadi berdasarkan riset ini dapat ditentukan bahwa intervensi bansos, penggunaan aparat negara itu mempengaruhi peningkatan suara. Nanti PPT-nya ini dibagi untuk hakim dan juga untuk para pihak ya Pak? Ya, kami akan serahkan semuanya setelah presentasi ini. Baik. Di halaman selanjutnya majelis, halaman 13, itu juga hasil survei Pak Prabowo beberapa tahun. Coba tolong jelaskan. Di situ ada kenaikan-kenaikan yang luar biasa. Setelah kunjungan dari Pak Jokowi ke beberapa tempat, di beberapa daerah, kalau kita mencoba mengkategorisir angka Pak Prabowo di 2014, di 2019, dan di 2024,
di mana intervensi kekuasaan itu terjadi, maka terjadi lonjakan yang luar biasa sekali. Sayang kecil sekali ya. Majelis saya tidak baca yang di depan. Saya mau kasih contoh angka, mohon maaf. Oke, tolong dibesarkan lagi. Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Di tahun 2014, pencapaian Pak Prabowo hanya 21,91%. Di tahun 2019 jeblok menjadi 9,0%. Tapi di tahun 2024 menjadi 75,39%, itu artinya incredible. Terjadi penaikan 66,38%. Dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih dalam memilih calon terbaiknya, tapi ada intervensi yang luar biasa terhadap bansos, dari bansos, kunjungan-kunjungan, dan sebagian aparatur, serta the oath of the president's man. Itu yang terjadi dan kami yakini. Kami lanjutkan majelis. Saya masuk ke halaman 14 sekarang. Terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil. KPU atau termohon secara sengaja menerima pencalonan pasangan calon di nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum atau PKPU 19 tahun 2023 tidak memenuhi syarat. Proses pendaftaran Gibran tidak sah karena komisioner KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran calon Gibran tanpa lebih dulu merevisi PKPU 19 tahun 2023. Putusan DKPP yang dibacakan di saat pemungutan suara tinggal menyisakan beberapa hari, yaitu diputus tanggal 5 Februari, sedangkan pemungutan suara 14 Februari, merupakan peristiwa hukum yang spesifik dalam pemilu presiden 2024, yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah penyelenggara pemilu. Kondisi spesifik ini belum diantisipasi dalam peraturan perundangan tentang pemilihan presiden in kasu undang-undang pemilu. Sehingga dalam hal peristiwa hukum tersebut dilaporkan dan dimohon keadilannya kepada Bawaslu, dipastikan akan dinyatakan lewat waktu. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan melalui peradilan perselisihan hasil karena tahapan Pilpres 2024 belum selesai, karena belum ditetapkan pasangan calon terpilih dan belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir pemilu. Terlebih lagi karena kondisi spesifik sedemikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan presiden. Argumentasi ini berdasarkan pada jurisprudensi putusan Mahkamah nomor 135 tahun 2021 yang menetapkan posisi kasus tidak sama persis, namun rasio disendinya dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan akuo relevan untuk dijadikan dasar dan memeriksa dan mengadili perkara dalam permohonan. Adapun mengenai hal mengadili secara substantif peristiwa hukum yang spesifik tersebut, pemohon menyampaikan fakta hukum secara notoire feiten diketahui publik, yaitu sebagai berikut. Saya tidak bacakan semuanya, ada beberapa majelis itu di halaman 15. Yang pertama, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dibuka 19 Oktober sampai 25 Oktober. Ada putusan Mahkamah nomor 90, itu tanggal 17 Oktober, jadi hanya berjarak 2 hari. Pasca putusan Mahkamah dibacakan, termohon tidak segera mengubah, maksudnya MK tidak segera mengubah syarat calon dengan usia boleh di bawah 40 tahun, sepanjang telah pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Termohon tidak segera menetapkan PKPU perubahan syarat calon, tetapi justru membuat surat edaran kepada partai politik serta pemilu partai politik peserta pemilu yang mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon calon presiden dan wakil presiden bahwa terdapat perubahan syarat usia 40 tahun. Terus juga tindakan-tindakan termohon itu ternyata melanggar prosedur yang
masih dari keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon dan seterusnya. Maka menurut kami seharusnya permohon tidak dapat menerima pendaftaran bakal calon yang belum berusia 40 tahun inkasu bakal calon presiden putra Joko Widodo yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Saya lanjutkan di halaman selanjutnya. Tindakan menerima pendaftaran Gibran secara melawan prosedur merupakan salah satu bentuk pelanggaran terukur. Tentang pelanggaran terukur, Mahkamah dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilu kepala daerah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Ada beberapa putusan mahkamah yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah, yakni terbukti tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat dikumpulkan sebagai berikut, ada 4. Pertama, putusan diskualifikasi calon Bupati RD Dabi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo nomor 1. Karena apa? Karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menyatakan memerintahkan KPU Yalimo menyelenggarakan kembali pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan terlebih dahulu mengganti saudara Edi RD Dabi. Nomor 2 adalah putusan 132 tahun 2020 atas pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Bovendigul. Pada putusan itu MK mendiskualifikasi pasangan calon atas nama Yusak Yaluo dan Yakob Waremba atas dasar calon bupati tersebut ternyata tidak memenuhi syarat jeda 5 tahun dari bebas murninya mantan terpidana korupsi. MK kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa diikuti oleh pasangan calon tersebut. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilu Kada Bengkulu nomor 57 tahun 2008. MK mendiskualifikasi pasangan calon Dirwan Mahmud dan Hartawan karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon kepala daerah. Sama halnya dengan putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi nomor 12 tahun 2010, MK pun mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon. Mahkamah dalam putusannya nomor 85 tahun 2022, ada di bukti V5, telah menegaskan tidak terdapat perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan umum kepala daerah dengan pemilihan umum legislatif dan presiden. Sehingga adalah tepat menurut kami jika MK memutuskan diskualifikasi Gibran karena adanya kondisi spesifik yang sama dengan perkara-perkara sengketa pemilu kada yang tadi disebutkan di atas. Oleh karena paslon 02 terbukti melakukan pelanggaran terukur, tidak memenuhi syarat calon dan didiskualifikasi, maka agar hak konstitusional pemilih yang telah mencoblos paslon 02 tersebut tidak hilang dan hangus sia-sia, maka beralasan hukum untuk memberikan kesempatan ulang kepada para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan benar melalui pemungutan suara ulang. Pemohon memohon kepada MK agar memerintahkan termohon untuk melakukan PSU yang hanya diikuti oleh pasangan calon yang tidak melakukan pelanggaran terukur dan spesifik tadi. Dalam hal ini mohon dan pasangan calon nomor urut 3. Bagian yang lainnya, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan. Lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu yang terjadi saat ini merupakan bagian dari skenario Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya. Tindakan ini dimulai saat Presiden Joko Widodo menunjuk dan mengangkat tim seleksi KPU dan Bawaslu pada tahun 2021. Presiden Joko Widodo telah melanggar ketentuan pasal AKUO, pasalnya ada di poin B,
saya tidak sebutkan, dengan memilih dan mengangkat anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu yang komposisinya 4 orang ternyata unsur pemerintah, yaitu Yudi Ardiantoro, kantor Kepala Staf Presiden, Bahtiar, Kementerian Dalam Negeri, Edward Omar Syarif Hirej, Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan Pungki Indarti, Komisi Kepolisian Nasional. Berangkat dari seleksi bermasalah, praktek curang dan pembelian pemilu oleh termohon, antara lain, saya lanjutkan di halaman selanjutnya, kecurangan dan pelanggaran oleh termohon saat verifikasi partai politik. Jadi termohon melakukan kecurangan pada saat verifikasi faktual dengan memerintahkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten kota untuk memanipulasi hasil verifikasi dengan tujuan untuk meloloskan partai politik tertentu menjadi peserta pemilu 2024. Kasus-kasus manipulasi verifikasi partai politik calon ini bahkan sudah disidangkan oleh DKPP. Ditemukan hubungan khusus dan personal antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan Ketua Umum Partai Politik Republik 1, Hasnaini, sebagai salah satu partai calon peserta pemilu. Hubungan khusus itu terungkap di dalam persidangan DKPP, dan Ketua KPU Hasyim Asyari atas perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP. Termohon bertindak tidak netral saat menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden karena syarat usianya tidak memenuhi 40 tahun. Bagaimana dengan Bawaslu? Tindakan tidak netral juga dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu tidak memproses secara profesional tindakan wakil menteri desa yang mengumpulkan orang untuk menggalang dukungan kepada calon pasangan Prabowo Gibran, sampai dengan perbuatan jajaran Menteri Pertahanan yang memanfaatkan fasilitas Kementerian Pertahanan untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Nanti buktinya kami akan serahkan dan detailnya. Ini tindakan-tindakan. Ada beberapa tindakan yang lainnya adalah poin ketiga di halaman 18. Bawaslu juga melakukan pelanggaran netralitas dengan tidak melakukan pengawasan aktif berupa identifikasi, strip penelitian, dugaan pelanggaran termohon. Karena meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden, calon wakil presiden, sebagai temuan pelanggaran pemilu. Padahal hal demikian merupakan tugas Bawaslu. Apalagi di dalam salah satu cross eksaminasi di DKPP, ternyata belum ada berita acara yang dikonfirmasi oleh Bawaslu tentang proses pendaftaran itu. Dan ada tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Bawaslu mengenai hal itu. Saya akan lanjutkan lagi di poin selanjutnya. Langsung di halaman 20 atau 21. Soal nepotisme paslon 02 menggunakan lembaga kepresidenan. Nepotisme paslon 02 dengan menggunakan lembaga kepresidenan bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja. Nepotisme ini terjadi sebagai dampak ikutan dari ambisi Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Nanti akan ada flowchart yang akan menjelaskan itu. Oh ya, majelis, ini ada flowchart yang kami jelaskan. Saya akan singkat saja, tidak membacakan, jadi saya publik mengetahui karena ini fakta noto. Pertama kali akan menambah periode masa jabatan presiden. Instrumennya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh pembantu Jokowi. Itu terjadi mulai Maret 22. Dan ada pengarahan aparatur desa untuk 3 kali masa jabatan presiden. Ini gagal. Usaha yang kedua adalah memperpanjang masa jabatan. Ada instrumen dan framing yang berkali dilakukan melalui media, melalui wacana dari para menterinya. Itu November 2022. Jadi setelah Maret, upaya yang pertama gagal, masuk upaya yang kedua. Ini pun melakukan kegagalan. Dan kita sekarang sedang dalam periode ketiga.
menentukan presiden berikutnya. Inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi instrumennya adalah, menurut pendapat kami, putusan MK nomor 90 tahun 2023 dilanjutkan dengan mengendalikan penyelenggara pemilu, mengkooptasi alat-alat kekuasaan negara, menjinakkan partai politik. Dan ini yang mengakibatkan, setelah tadi prinsipal kami sudah mengemukakan, ada konsekuensi Indonesia sekarang ada di persimpangan jalan. Apakah kekuasaan pemilihan presiden akan tetap berada di tangan rakyat sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, ya, terjemahannya seperti itu, atau pemilihan presiden justru ditentukan oleh presiden sebelumnya. Perpanjangan masa jabatan presiden digularkan, ini detail informasinya, oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Luhut mengaku ide tersebut berasal dari big data pengguna media sosial di Indonesia sebesar 110 juta. Dan kemudian selain Menteri Luhut, ada juga Menteri Bahlil Lahdalia yang mengungkapkan persoalan yang sama. Atas wacana tersebut terlihat perbedaan sikap Presiden Jokowi yang awalnya seakan-akan menolak wacana dimaksud, pernyataan di 2019, tapi kemudian menyatakan hal demikian sebagai bagian dari demokrasi. Itu pernyataan tahun 2022. Sikap inkonsistensi ini menunjukkan adanya motif yang sungguh sangat terang benderang dari Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Selain tidak tegas terhadap berbagai upaya menteri yang secara nyata menabrak konstitusi, upaya pelanggengan kekuasaan oleh Presiden Jokowi juga terbaca dengan sangat terang setelah beliau menyatakan dengan tegas akan campur tangan dengan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media serta konten kreator pada 29 Mei 2023. Pernyataan Presiden Jokowi di atas bererat kaitannya dengan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu oleh Almas Sakib Biru yang menyoal syarat usia capres dan cawapres yang diajukan pada tanggal 2 Agustus 2023. Ada dua fakta yang dapat digunakan untuk membaca hubungan antara dua peristiwa ini, yaitu peristiwa pertama, posita alasan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu oleh Almas sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 90, secara eksplisit menyatakan Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok potensial yang menjadi bakal calon presiden atau calon wakil presiden. Lebih lanjut, Almas dalam permohonan pengujiannya pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu menyatakan sebagai pengagum Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, peristiwa pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe dalam pemilu dengan permohonan Almas adalah satu rangkaian yang saling terkait dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terlebih lagi tidak lama setelah itu ada putusan nomor 90 dan kemudian dilanjutkan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar sebagai pasangan calon. Sebagai penyelenggara negara, padahal Presiden terikat dengan sumpah jabatannya yang diucapkan saat dilantik sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Mohon izin menyebutkan ini karena ini sangat penting. Demi Allah, begitu kata sumpah jabatan Presiden. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti untuk nusa, kepada nusa dan bangsa. Frasa bersumpah akan memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya mengandung arti bahwa Presiden harus berada di atas dan untuk semua kelompok dan golongan, berlaku yang seadil-adilnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Harus dimaknai bahwa Presiden akan bertindak netral, tidak memihak serta tidak bertindak untuk menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon lainnya. Sikap netral serta sikap netral Presiden serta penyelenggara negara lainnya juga
merupakan amanat Undang-Undang Pemilu, yakni pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pemilu.